Dokter, dari pelatihan basic kemarin kira-kira banyak ya dari kalangan dokter atau perawat atau bidan gitu yang ikut? Perawat. Ada Perawat ya? beberapa perawat, iya ada beberapa perawat yang ikut. Terus ada juga dari asisten apoteker juga ada. Hmm. Sebenarnya ada teman dokter 2 orang kemarin yang sebenarnya mau ikut sih, sudah daftar juga. Cuman pas hari H ada kendala kegiatan mereka. Akhirnya ya qadarullah belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa ikut merasakan, gitu, menciarkan ilmu ini karena Ya, memang memang. manfaatnya sangat luar biasa kalau menurut saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi sore, malam ini saya akan live dengan Dokter Dwi. Beliau dari Tarakan ya. Insyaallah, sambil menunggu Dokter Dwi bergabung, saya akan sapa-sapa dulu nih buat teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam ini teman-teman? Besti, kita undang dulu Dokter Dwi-nya ya. Sebentar. Masya Allah. Masya Allah, Kak Mes. Masya Allah. Ya, Bu Dokter, gimana kabarnya malam ini, Bu Ya, Dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kak Mei gimana? Alhamdulillah. Baik. Nah, baik. Ini teman-teman, besti semua, bahwa Bu Dokter ini adalah seorang dokter di Tarakan ya, Bu Dokter? Tarakan, ya Tarakan. Mm, Tarakan, Kalimantan Utara. Oke. Jauh ya, Bu Dokter ya? Ujung sama ujung kita, Kak Mei. Benar itu, Bu Dokter. Nah, ini sebenarnya dadakan aja tadi, habis mau maghrib ya, Bu Dokter ya? Kayaknya pengen live. Begitu diajak, karena kangen langsung ayo. Iya. Ya. Ini buat teman-teman yang nonton di luar sana, malam ini kita akan bincang santai dengan Bu Dokter Dwi. Mengenai apa nih, Bu Dokter? Apa mau tema Apa yang ya? Apa ya? Kita bincang masalah ini aja, Bu Dokter. Saya pengen nanya, Bu Dokter nih sudah berprofesi dokter nih sudah berapa lama? Sekitar 20 tahun, Kak Mei. Masya Allah. Itu sangat lama ya, Bu Dokter ya? Iya. Bagaimana, Bu Dokter? Dengan posisi profesinya sebagai Bu Dokter ini kan tentu banyak menangani pasien dengan segala macam penyakitnya, Bu Dokter. Selama menjadi dokter umum kah, Bu Dokter? Iya, dokter umum. Dokter rupa-rupa kan kalau dokter umum. Rupa-rupa ya. Segala Semua macam. ditangani. Bu Dokter, apakah sekarang lagi dinas di rumah sakit atau gimana? Enggak. Saya dulu dinas di puskesmas. Mulai 2000 berapa ya? 2003 kalau nggak salah. Terus saya resign. Saya resign mulai 2015 saya resign. 15 dari ya. Sekarang di rumah aja sih, praktek mandiri di rumah. Mandiri ya. Berarti buka Iya. praktek dokter di rumah ya, Bu Dokter? Iya, betul. Oke. Bu Dokter ini prakteknya di rumah ada selain praktek dokter umumnya ada yang lain, praktek lain? Saat ini saya juga berprofesi sebagai pastruper tentunya. Oh, Pak Super, Masya Allah. Berarti sama saya, Bu Dokter. Nah, dengan Pak Super udah bergabung berapa tahun ini, Bu Dokter? Kira-kira tahun berapa belajarnya dulu? Belajar awal sebenarnya saya tuh tahun 2020, bulan Februari 2020. Waktu itu masih ikut di basic di Balikpapan. Cuman ketemu ya sama Gurunda ya? Alhamdulillah ketemu sama Gurunda Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Dan memang saat itu langsung ketemu. Dan cuman ada kendala sedikit setelah pulang dari basic.
Kami yang dari Tarakan itu hanya 3 orang waktu itu, akhwat semua, dan sampai pulang ke Tarakan itu masih bingung-bingung dengan Oh, dengan bingung ya ilmu ini gitu. masanya ya. Kepingin ikut lagi, kepingin ikut kopdar di teman-teman di Kaltim waktu itu. Hmm. Kendala langsung lockdown kan, berapa hari setelah kami ikut basic itu lockdown. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ilmunya sempat 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 tidur, sempat Hukum ya. tertidur. Oh, Iya betul. ya. Saya mau perkenalkan Dokter Dwi ini adalah kalau menurut saya sih salah satu penggerak di Kalimantan sana, terutama Tarakan ya Bu Dokter ya. Dan kemarin Alhamdulillah. ke Nunukan ya Bu Dokter. Ke Nunukan. Alhamdulillah di Nunukan baru perdana basic kemarin. Ya, Dan alhamdulillah berjalan lancar. alhamdulillah ya. Itu Allah mudahkan dari semuanya. Tarakan ke Uh-huh. Nunukan itu Dari Tarakan ke Nunukan kami naik speedboat sebenarnya biasanya 2,5 jam, cuman pada waktu itu karena berangkatnya sudah agak sore dan musim gelombang memang ini bulan-bulan ini, jadi waktu pergi itu 3 jam baru sampai karena sepanjang jalan lumayan gelombangnya gitu, jadinya 3 jam baru sampai naik speedboat perjalanan dari Tarakan. laut naik speedboat ya. Aduh, yang mabuk laut mana? Yang mabuk laut ya? Enggak sih, kalau saya enggak mabuk laut, mabuk darat enggak, alhamdulillah. Ya. Teman-teman ya, besti-besti yang lagi nonton di luar sana, boleh share ya. Kita bincang santai aja malam ini. Nah, kebetulan malam ini saya ingin bertanya sama Bu Dokter, selama menerapi di pakai terapi pasal kasau ini, udah berapa banyak pasien yang Belum banyak, Kak Mem. Belum banyak. Karena dengan kondisi sendiri seperti ini, maksudnya dengan kondisi tubuh yang juga sebenarnya saya juga mantan pasien gitu, mantan pasien juga ya. Jadi satu hari itu saya paling sanggup menerapi itu 3 orang, 2 atau 3 orang aja gitu. Ya. Nggak mau dipaksakan juga. Ada teman, biasanya pasti sama teman. Ya teman. Oh iya. Bu Dokter, karena kan kisah yang unik nggak? Ada pastori unik nggak dari atau yang gimana ya, yang menyentuh jiwa atau gimana dari pasien-pasien yang datang ke sana untuk di terapi pas? Iya, ada Kak Mei. Jadi yang pertama itu pasien sesak. Waktu itu saya sebenarnya praktek sore, praktek non pas. Lagi antrian di depan. Saya dengar kok rame, kok gaduh di depan, itu ada apa gitu. Rupanya ada yang sesak, yang ngantri itu lagi ada yang sesak gitu. Dan sudah di depan 2000 tuh langsung ke IGD aja, biasanya memang dalam kondisi seperti itu biasanya saya langsung rujuk IGD tuh. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya langsung suruh pasien itu masuk dan saya terapi pas, saya kasih beberapa jurus pas dan alhamdulillah pasiennya langsung lega dan langsung ketawa, langsung Masya Allah Bu, kok langsung enak. Saya pun sebenarnya pada waktu itu rasa nggak percaya gitu loh. Dalam hitungan beberapa detik, beberapa menit, dia langsung ngerasa lega banget gitu. Dan akhirnya terus dia keluar dengan kondisi sumringah, bahagia gitu. Pasien-pasien yang di luar pun ada bingung loh, diapain tuh tadi di dalam? Kok keluar udah seperti kok nggak ada apa-apa gitu, padahal di luar tuh sudah bikin gaduh, udah bikin rame gitu. Jadi saya bersyukur sekali kenal ilmu ini yang akhirnya mungkin bisa membantu teman-teman di medis juga. Jadi istilahnya hal-hal seperti itu yang harusnya mungkin akan membuat repot juga teman-teman di IGD, akhirnya bisa saya tangani di praktek sendiri gitu. Insyaallah. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang kedua, itu pasien yang sudah sekian lama nggak bisa sholat dengan kondisi sempurna. Jadi dia sholat itu dengan duduk di kursi, kadang juga duduk di lantai gitu, karena nggak bisa melipat lututnya. Jadi setelah saya terapi, alhamdulillah itu langsung bisa lututnya itu langsung bisa dilipat seperti biasa dan langsung bisa melakukan gerakan sholat secara sempurna. Jadi pasien itu sampai nangis gitu.
Dan itu yang membuat saya sangat terharu. Istilahnya dia yang apa namanya tidak bisa, tiba-tiba terus merasa bisa Wah. sholat seperti biasa, itu yang sangat-sangat membuat saya terharu. Artinya dengan gerakan pas ini kita bisa membantu orang yang bismillah bisa sholat kembali seperti semula, yang sebelumnya harus dibantu dengan kursi atau duduk di lantai, nggak bisa berdiri. Itu masya Allah sekali. Kalau yang hal-hal yang menyangkut ibadah itu saya sangat-sangat terharu sekali. Pernah Jadi nangis benar-benar luar biasa. pasien, Kenapa? pasien yang begitu ini pernah nangis nggak? Bu dokter sendiri Iya, pernah nangis? saya sendiri orangnya cengeng kali ya. Jadi kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh langsung nangis. Lihat pasiennya nangis, saya pun ikut nangis gitu. Masya Allah. Ya, Jadi ini kalau ya kayak gitu tuh kadang-kadang bisa pasiennya menangis, pas trupernya pun menangis, jadi sama-sama nangis. Tapi nangis seru-seruan ya, bahagia tentunya. Mm-mm. seru-seruan juga ya. Iya, seruan banget. Dan akhirnya pasien yang awalnya mungkin kita tidak terlalu kenal dan mungkin dikenalkan orang tuh bisa jadi saudara, bisa jadi akrab gitu dengan kita. Itu yang membuat saya sangat-sangat terharu. Ya. Jadi saya bisa menambah banyak saudara di sini. Itu yang membuat saya sangat terharu, Masya Allah. Itu kita yang nyentuh ya, yang mengharukan. Iya. Kalau yang lucu ada nggak? Kalau yang lucu itu biasanya kalau pasien-pasien yang kayak ngerasa nggak percaya gitu, loh apa istilahnya, ada yang sakit pinggang ya, saraf kejepit gitu. Terus setelah diterapi dia bisa bisa apa namanya hilang sakit pinggang yang biasanya dia jalannya katanya agak terbungkuk-bungkuk seperti itu, tiba-tiba hilang. Terus dia bingung sendiri, kok bisa ya, kok bisa gitu. Terus Kecarian ada ya. lagi, iya, jadi dia pun bingung gitu, mana sakitnya tadi mana. Jadi saya bilang, ayo cari sakitnya mana. Saya pun akhirnya ajak guyon gitu kan. Ayo dicari sakitnya mana tadi, sakitnya mana gitu. Terus ada lagi, ini anak saya sendiri. Dia tuh punya benjolan di telapak kakinya, kayak kapalan tuh loh, Kak Mei. Kayak kapalan gitu kan. Itu sudah setahun lebih gitu. Habis itu akhir-akhir ini dia sering ngeluh sakit katanya, kalau kena sepatu sakit kan. Terus habis itu waktu saya kemarin sebelum saya pergi umroh itu kan dia demam, batuk, demam. Saya terapi. Pada waktu saya umroh dia batuk lagi, demam lagi. Saya bilang sudah lakukan gerakan yang kemarin gitu. Pas saya pulang umroh dia tunjukkan telapak kakinya, Bunda coba lihat katanya gitu. Dia tuh ketawa-ketawa senang, bahagia, senang banget karena ternyata benjolan di telapak kakinya tuh hilang, bersih hilang. Jadi seperti habis dibersihkan gitu. Jadi saya pun nggak nyangka sebenarnya yang saya terapi niatnya yang lain, kok yang hilang itu gitu. Jadi hal-hal begitu yang kadang-kadang membuat kita tuh, kadang kita juga nggak percaya kan, kok bisa ya gitu. Tapi alhamdulillah, kalau Allah berkehendak ya apapun bisa kan. Jadi saya teringat dengan quote-nya UHM itu ya. Terapi yang bisa memunculkan dan menghilangkan benjolan. Iya. Bisa di on off kan. Iya. Bu dokter nih sebentar, si bocil ini kayaknya mau masuk ini, pulang dari masjid. Nah, mana dia? Makawaru, waalaikumsalam. Bu Is, waalaikumsalam Bu Is. Oma lagi nyimak ya. Mbak Alvin. Ya begini nih kalau punya bocil. Malu Bu dokter, tahu sendiri kan si Case. Iya, Case biasa. Iya, dia baru pulang dari masjid tadi. Oh iya, baru selesai Isa ya di sana. Di sini sudah jam 9 lewat. Pas jam 8 tadi masih ini di masjid, makanya agak telat 1 menit. Oke Bu dokter, gimana nih perkembangan pas di sana di Tarakan terutamanya? Apakah bagus atau gimana? Iya.
Tarakan, alhamdulillah perkembangannya tahun ini sangat bagus. Jadi kami dulu yang 2020 harus ikut pelatihan sampai ke Balikpapan dan selama 2 tahun bertahan dengan 3 orang, lalu menjadi 2 orang karena yang satunya pindah ke Malang. 2022 mulai ada basic yang pertama di bulan Februari, lalu bulan Juli, dan terakhir kemarin bulan Desember ini barusan selesai basic yang ketiga di Tarakan. Alhamdulillah untuk Tarakan sendiri pas rupornya sekarang sudah jadi 100-an orang. Masya Allah ya. Gitu. Ya, Sadau udah katanya, Bu 100. Dokter. Kenapa? Dari Pulau Sadau, Sadau ya katanya. Iya, Pak Afandil. Pak Afandil tuh pas trooper Tarakan, cuman lagi berlibur di Pulau Sadau. Oh. Beliau punya pulau tuh. lagi berlibur di Pulau Sadau tuh. Kemarin baru dari Sebatik itu? Oh, dari Sebatik tuh kemarin karena habis basic di Nunukan kan? Habis basic di Nunukan, terus langsung kan Nunukan itu kabupaten, ada kecamatan kali ya Sebatik. Sebatik itu masuk Nunukan, masuk Kabupaten Nunukan sebenarnya, cuma dia pulau sendiri. Jadi kalau ke Sebatik dari Nunukan masih harus nyebrang sekitar 15 menit naik speed kecil. Gitu ya. Jadi kemarin waktu sebelum basic sih, karena dari tim PGU bilang gimana kalau kita ke Sebatik. Oke, akhirnya kami ke Sebatik tuh 8 orang dari Nunukan. Dari Tarakan saya sendiri. Jadi 8 orang kami naik speed ke Sebatik, nyebrang dari Sebatik itu untuk menuju ke kotanya masih 30 menitan lagi lewat darat. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai Sebatik, dan doain semoga dalam waktu dekat juga akan diadakan basic di Pulau Sebatik. Masya Allah. Kayaknya sambutannya luar biasa ya. Kenapa? Sambutan di Sebatik saya lihat kemarin foto-fotonya itu luar biasa. Iya, kemarin itu saya juga baru tahu. Kemarin itu sambutan di Sebatik. Oh, sambutannya iya luar biasa. Jadi di Sebatik itu sudah ada 25-an pas trooper. Sebagian mereka ikut ditarakan pada waktu bulan Februari dan Juli itu. Sebagian lagi baru ikut di basic kemarin di Nunukan. Jadi sudah ada 25-an orang kalau tidak salah di sana. Dan nah ini ada Bu Aminah Hamani, ini termasuk dari Sebatik nih. Beliau Sebatik ya. Iya, Aminah Hamani ini Bu. Ini dari Sebatik. Jadi luar biasa sih di Sebatik. Sambutannya luar biasa. Teman-teman di sana alhamdulillah sangat antusias sekali. Makanya mudah-mudahan bisa segera kita laksanakan basic di Sebatik. Yang ya, kemarin pertama kali kopdar ya, Bu Dokter ya? Iya, di Sebatik. Sebatik itu pertama kali kopdar. Waktu itu kami dari wilayah sempat kopdar di Nunukan. Kami ke Nunukan, kopdar di Nunukan, tapi teman-teman pas trooper dari Sebatik nyebrang ke Nunukan, jadi kami ketemunya di Nunukan. Saya juga baru pertama kali ini ke Sebatik sebenarnya. Masya Allah. Baru 2. Jadi luar biasa juga karena kemarin karena dari Sebatiknya agak kesiangan, ngejar speed mau kembali ke Tarakan kan, ya. Jadi speednya kecil, baru orangnya gede-gede. Nggak takut? Nggak juga sih, alhamdulillah santai aja. Inilah kalau mak udah gerak tuh ngeri ya. Santai aja dengan speedboat yang kecil itu. Iya, pokoknya lillahi ta'ala aja sudah kami. Kalau sudah kayak gitu, karena namanya speednya kecil, orangnya gede-gede. Gede-gede ya. Orangnya gede-gede. Kata motorisnya speednya tuh gini. Saya tadi tahu Bu, katanya memang 8 orang, memang kapasitas speed ini 8 orang. Tapi saya nggak nyangka kalau size-nya segini-segini katanya. Size-nya. Jumbo ya size-nya. Jumbo. Masya Allah. Memang ini luar biasa ini perjuangan Bu Dokter satu ini bersama teman-teman yang di Nunukan sana dan di Sebatik ya. Iya. Dan nanti ke Sabah lagi nyebrang. Mudah-mudahan. Insya Allah. Iya dong, nyebrang ke Sabah kan.
Nah, itu ada Abu Salman tuh, Abu Salman, ayo ke Sabah, tantangan Kak Mei. Bisa di pulau-pulau kecil itu sudah bisa dimasuki pelatihan-pelatihan pas ya. Iya, alhamdulillah ya. Kalau dulu kan kayaknya hanya di ibu kota provinsi ya. Kalau Hmm, sekarang udah pulau-pulau kecil, alhamdulillah sudah bisa dimasukin pelatihan. Jadi teman-teman yang di daerah-daerah tidak perlu lagi ke kota, hmm, apa namanya istilahnya kan harus korban korban uang transportasi, belum akomodasi kayak gitu. Guru-guru yang mendatangi kita, alhamdulillah. itu ya. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman nih guru-guru loh yang datangin kita, bukan kita yang harus bersusah payah pergi ke sana, pergi ke kota-kota untuk pelatihan. Iya. Alhamdulillah. Bu Dokter, dari pelatihan basic kemarin kira-kira banyak ya dari kalangan dokter atau perawat atau bidan gitu yang ikut? Perawat. Ada Perawat ya? beberapa perawat, iya ada beberapa perawat yang ikut. Terus ada juga dari asisten apoteker juga ada. Hmm, Sebenarnya ada teman dokter dua orang kemarin yang sebenarnya mau ikut sih sudah daftar juga, cuman pas hari H ada kendala kegiatan mereka. Akhirnya ya qadarullah belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa ikut merasakan gimana kenapa kok kita kok apa gigih betul gitu menciarkan ilmu ini karena ya. memang Memang. manfaatnya sangat luar biasa kalau menurut saya. Iya. Gitu. Jadi gitu teman-teman, ini Bu Dokter Dwi ini emang saya salut lah. Salut semua. Masya Allah. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal Dokter Dwi ini, nah ini belum kenal nih silakan. Ini dokter proper yang memang betul pejuang, emak-emak Masya pejuang Allah. dari Nunukan. Semoga Tarakan. dari Tarakan. Maklum Bu Dokter, infonya kumat ini. Iya, Banyak teman-teman yang nyapa nih Bu Dokter. Masya Allah. Insya Allah. Ya ada Mbak Pipit, Dan dari Bima, Bu Rima, Mbak Bu Hatijah, Adinda, Indah Abu Salma, ini Bu Aminah, ini Bu Aminah, ini pas trooper pertama di Sebatik. saya. Kira-kira Apa ini? untuk di Nunukan, untuk di Tarakan sendiri, itu pas trooper yang aktif Kak, Bu Dokter? Mungkin karena kendala kesibukan masing-masing ya. Jadi yang aktif biasanya yang selalu hadir kalau ada acara, terus selalu membantu setiap acara apapun itu memang sekitar 30-an orang aja, sekitar 30-an orang. Masya Gitu, Allah. 30 sampai 40 lah. Tapi itu yang basic yang satu kedua, yang ketiga ini kami belum ngadain kopdar sih. Mudah-mudahan yang ketiga ini juga pada aktif-aktif lagi. Itu harapannya seperti itu. Iya. Tapi yang tidak Ini aktif para itu saya rasa juga ini heboh. Dokter siapa tuh? Besti-besti. ya Mbak Erli, Mbak Pipit tuh, besti. Bu Nur Hayati. Ini ada di sini nih Bu Nur Hayati, ngintip-ngintip aja dari tadi. Ada guru kita Mas Budi. Ya. Bu Ya, Mas. Samsia. Masya Allah. Fitri sama Oma, jangan inilah. Heboh. Pit, besti ya, Pit. Iya. Bu Dokter, Ada Mbak Lina. kira-kira ada kisah yang ini enggak, yang agak mengharukan lagi enggak, yang ingin dibagikan bagi teman-teman di luar sana? Apa ya? Kalau yang mengharukan tuh sebenarnya kisah saya sendiri, boleh ya? Boleh. Jadi kenapa saya sampai berada di berada di komunitas pas ini? Sebenarnya dulu saya juga mantan pasien. Saya mantan pasien. Saya 2014 itu saya juga divonis punya penyakit pengapuran di lutut. Sama dengan pasien saya yang saya bilang saya sampai nangis karena saya pernah merasakannya itu. Gitu ya. Saya tiba-tiba saya tidak bisa jalan. Tiba-tiba lutut saya sakit dan tidak bisa jalan. Gitu. Pada waktu itu dikatakan pengapuran lutut dan saya
bantuan kursi juga kira-kira hampir 1 tahun. Iya. Hampir 1 tahun Kursi pada ya. waktu itu. Iya, jadi saya sholat itu harus duduk di kursi. Sujud juga hanya di kursi, karena kalau saya sujud secara biasa, saya nggak bisa bangun lagi. Gitu, itu yang saya alami saat itu. Dan pada waktu itu yang membuat saya sangat selalu menangis, saya merasa kenapa Allah nggak kasih kesempatan saya untuk sujud lagi gitu. Pada waktu itu saya merasa seperti itu. Jadi saya juga tidak bertanya kenapa kok saya yang diberi penyakit ini enggak, karena saya tahu saya pasti berlumuran dosa ya. Jadi saya pikir saya cuma berpikir masa-masa di mana saya paling dekat dengan Allah itulah pada saat saya sujud ya. Sedangkan itu tidak bisa saya lakukan dengan sempurna. Dan itu yang membuat saya sangat terpukul gitu. Sampai saya menemukan pas Al-Kasau dan saya terapi dengan pas Al-Kasau, dan sejak itu alhamdulillah sampai saat ini saya bisa sholat seperti biasa. Saya tidak punya ya. Jadi itu yang membuat saya sangat sangat terharu, sangat bahagia sekali, karena hal yang sangat menyedihkan itu sudah terlewati gitu. Dan saya juga punya benjolan di leher pada waktu itu, dan sempat punya pikiran yang negatif-negatif lah, karena sudah sempat dibilang resiko untuk menjadi ganas itu ada ya, seperti itulah. Jadi setelah terapi benjolan itu hilang, keluhan-keluhan itu hilang, dan saya bisa makanya saya minta sama Allah, ya Allah, pakai tenaga saya, pakai diri saya. Kalau memang Allah ridho, saya ingin berjuang di jalan ini, saya ingin mengenalkan ilmu ini kepada masyarakat, bahwa ilmu ini sangat-sangat bermanfaat gitu, dan saya sudah merasakannya gitu. Gitu Kak Mei. Dokter ya, dari mantan pasien ya. Ya, saya mantan pasien. Dan waktu itu saya sudah harus minum obat, padahal saya terus terang saya tidak suka minum obat gitu. Jadi walaupun saya disuruh minum obat rutin karena benjolan di leher itu, tapi juga jarang-jarang saya minum. Dan saat ini, sejak saya mengenal pas Al-Kasau, saya tidak pernah minum obat lagi, alhamdulillah. Ya, udah dokter aja jarang minum obat ya. Kebanyakan kan emang gitu Bu Dokter ya, dokternya jarang minum obat ya. Alhamdulillah lepas ya Bu Dokter, kisah yang luar biasa. Iya. Nah, pasien terus jadi seorang terapis itu luar biasa memang Bu Dokter. Dan kisah gini ini sebenarnya banyak ya yang ada di luar sana gitu. Iya. Masalah lutut ya. Permasalahan lutut itu banyak gitu. Makanya kayak saya kalau terapi orang-orang yang dengan permasalahan lutut itu, saya pasti cerita gitu kondisi saya dulu seperti apa gitu. Dan mungkin kalau orang melihat saya sekarang yang kesana kemari ikut kesana kemari, mungkin tidak nyangka ya kalau saya pernah punya keluhan seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, nikmat kesehatan tuh memang luar biasa ya Bu Dokter ya. Ya, sangat luar biasa. Apalagi saya juga saat ini sedang merawat ibu saya yang kena stroke. Sudah hampir 11 tahun ibu saya kena stroke. Jadi itu juga saya rasakan juga gitu. Kalau memang sehat itu sangat sangat mahal gitu. Jadi ibu Bu Dokter kena stroke sekarang ya? Ya, sudah dari 2012 sih Kak. Lama ya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak konsumsi obat sama sekali. Ya Allah. Tidak konsumsi sama sekali, tidak konsumsi obat. Sudah saya lepas semua dan alhamdulillah lebih baik gitu. Kondisinya stabil aja walaupun memang karena stroke-nya berat ya. Jadi memang harus di bed rest total. Gitu ya. Masya Allah, cerita luar biasa ini. Jadi ladang birrul walidainnya juga Bu Dokter ya? Ya. Alhamdulillah, ya masih Allah kasih kesempatan ya Kak. Yang saya selalu ingat setiap kali yang kalau pas ada waktunya kan kita lelah, ada waktunya kita merasa capek gitu ya. Tapi yang selalu saya ingat itu kata-kata gurunda kita, Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, yang mengatakan bahwa kalau ada orang tua
karena orang tua yang stroke itu sebenarnya ada apa namanya peluang anaknya untuk menjadi durhaka. Ya, benar. Jadi itu yang selalu saya ingat, ya. Jadi selalu saya ingat Allah kasih saya kesempatan untuk merawat orang tua saya yang tidak semua orang bisa merasakan itu, kan gitu. Jadi semua disyukuri, alhamdulillah ala kulli hal. Iya, saya pun waktu UHM berbicara di depan seperti itu, waktu ikut upgrading stroke itu Upgrading memang stroke. Iya, saya nangis waktu itu. Waktu Ustadz ngomong itu saya karena nangis. saya dua-dua orang tua itu kena stroke, Bu Dokter. Dan saya nggak tahu harus dua-duanya meninggal. Ya meninggal memang qadarullah karena udahnya ya, tapi penyebabnya dua-duanya kena stroke. Ini juga dari pemicu saya tuh makin cinta sama PAS itu. Jadi bukan hanya sekedar terapis saja, jiwa kita pun diterapi sama dia. Iya, benar. Semoga Allah membalas pahala yang mengalir untuk UHM. Amin. Jiwa-jiwa yang Masya Allah, yang gersang, yang mungkin yang udah durhaka sama orang tua, mungkin penyesalan itu enggak. Nah, benar. Ini nih, Dokter. Nih, Fitri, apa ada yang mau ditanyain ini? Oh, siapa tuh? Katanya iya, sampai meringis makanya ndak lupa. Tapi bisa kayak lari waktu di Bawi. Ya Allah. Luar biasa nih, Dokter ya. Jadi Bu Dokter, ini kan lagi heboh nih, lagi ini. Jadi kira-kira PAS ini banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya? Saya nggak mungkin masih tetap berada di sini kalau banyak mudaratnya ya, Kak. Menurut saya sangat banyak manfaatnya gitu. Untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat. Bahkan saat ini sudah semakin banyak orang-orang yang sebelumnya saya juga tidak kenal, tiba-tiba terus menghubungi, minta diterapi, dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya juga merasakan manfaatnya. Itu yang saya senang gitu, yang membuat saya bahagia. Artinya saya bisa membagikan kebahagiaan yang pernah saya rasakan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalaupun ada orang yang tidak suka, mungkin karena belum kenal aja. Saya rasa seperti itu. Masya Allah ya. Yang luar biasa kisahnya dari awal pertama ketemu PAS itu, saya nggak nyangka gitu. Kita banyak dokter-dokter yang selama ikut PAS nih banyak kisah-kisahnya yang unik, Dokter. Saya ngulik-ngulik video di YouTube PAS itu, kan banyak dokter dan kisah mereka memang sakitnya berat-berat gitu. Saya nggak nyangka gitu dengan yang ilmu sederhana ini bisa menyelesaikan dengan kasus-kasus keluhan seperti itu. Masya Allah ya Bu Dokter ya. Iya, Masya Allah sekali memang Kak. Jadi mungkin ya karena sebagai dokter kan kadang-kadang kita dituntut untuk terus bekerja melayani pasien, bahkan kadang kita juga tidak memikirkan kesehatan diri kita sendiri, termasuk saya gitu, penyimpangan saya setelah terapi PAS saya kan kendor kanan gitu, tapi pada waktu itu saya masih merasakan setiap malam saya nggak bisa tidur sebelum punggung saya tuh dipijitin sama anak saya, sakit sekali gitu. Terus akhirnya saya berpikir apa yang menyebabkan sakit di punggung ini nggak hilang-hilang gitu kan, kenapa gitu. Setelah saya perhatikan, oh ini saya lihat karena ruang periksa di praktek saya sehari mungkin saya bisa melayani pasien bisa sampai 50-an orang, dan posisi meja dengan ranjang periksa itu kan ke kiri gitu. Oh ini berarti tidak sesuai dengan penyimpangan saya gitu. Akhirnya saya rubah dan baru kerasa enaknya gitu. Jadi selama 20-an tahun saya bekerja dengan kondisi yang tidak aman sebenarnya kan, dan itu yang membuat saya harus mensyiarkan ilmu ini supaya orang-orang itu paham apa sih sebenarnya ilmu di PAS Al-Kasau ini, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus tahu bagaimana lifestyle yang paling aman untuk tubuh kita gitu. Kadang-kadang kita kan kalaupun kita ikut olahraga kan semaunya aja gitu kan, kondisi di kehidupan hari-hari juga semaunya aja, tapi kalau dengan PAS ini kan kita punya lifestyle yang
bisa membantu kita untuk hidup lebih baik, kan seperti itu. Dan kenapa orang-orang tidak mau belajar gitu? Saya pikir harus mau belajar biar tahu gitu, biar tahu. Makanya anak saya yang kelas 1 SMA itu kan, udah kamu ikut kemarin kan, ikut basic kemarin, saya bilang biar tahu gitu. Jadi kalau saya jelaskan juga dia langsung paham gitu kan. Saya pikir begitu. Dan saya pengennya masyarakat itu juga tahu kenapa kita harus belajar pas, supaya kita bisa tahu bagaimana sih gaya hidup yang sehat, sehat ala pas al kasal, dan tidak ada ruginya, malah banyak manfaatnya. Nah ini salah satu dokter yang betul-betul sudah praktek, mantan pasien dan juga sudah praktek. Nah, Bu Dokter, kasih tipsnya dong ini. Bu Dokter kan seorang ibu rumah tangga, dokter juga. Nah, terus gimana nih membagi waktunya? Membagi waktunya sebagai ibu rumah tangga, sebagai dokter yang terapis pas. Bagaimana nih Bu Dokter membagi waktunya? Buat nih mana nih bestie kita. Ya mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, ini kok banyak di luar gitu kan, apa di rumah nggak ada kegiatan gitu, apa di rumah nggak ada kegiatan gitu. Kalau dibilang sibuk ya alhamdulillah Allah masih kasih kesibukan ya Kak ya. Kesibukan itu pasti ada, dan makanya saya kalau untuk terapi pas, untuk terapi pasien pas, saya kasih waktu di pagi hari. Jam 9, jam 10 gitu sampai zuhur. Kadang habis zuhur mulai lagi kalau memang masih ada kayak gitu. Karena anak-anak kan juga biasanya sekolah dari pagi, pulang full day, pulangnya sore gitu. Jadi saya terapi pas itu biasanya pagi. Setelah selesai aktivitas subuh, biasanya kan subuh saya harus ngurusin orang tua, saya harus ngurusin anak-anak gitu kan. Jadi setelah itu mulai jam 9, jam 10 mulai terapi pas biasanya. Siang istirahat, sore jam 4 pada asar saya praktek medis sampai isya biasanya. Biasanya tapi paling lama sekarang jam 8-an aja. Kalau dulu emang saya prakteknya itu biasanya sudah habis maghrib, selesainya malam. Tapi saya rubah lagi supaya saya tidak terlalu malam selesainya. Pada asar saya sudah mulai praktek medis sampai malam. Nanti kalau ada pasien yang kira-kira bisa dipas, saya tawarin, mungkin mau, siapa tahu mau, tapi saya tidak pernah memaksakan orang untuk harus terapi pas gitu, enggak. Biasanya saya tawarin, saya punya alternatif pengobatan seperti ini, terapi seperti ini. Kalau belum jelas boleh lihat di Google, bisa lihat di YouTube juga. Dan alhamdulillah biasanya banyak aja yang mau. Nah itu nanti saya arahkan di pagi hari lagi untuk terapi pasnya. Seperti itu. Ya kan satu hari itu full ya Bu Dokter? Full, jadi satu hari full. Kadang hari Ahad, kalau dulu kan hari Ahad tuh saya lebih banyak mager ya. Banyak mager. Saat ini kalau hari Ahad itu malah pasti ada yang terapi pas, karena biasanya kalau yang pegawai-pegawai kan mereka mintanya di hari Ahad karena libur kan. Jadi udah. Tapi saya merasakan dengan banyak gerak, saya merasakan malah tubuh saya lebih enak gitu, lebih nyaman, enggak banyak keluhan gitu. Nah, jadi saya pikir dulu-dulu nih saya kebanyakan mager nih. Kalau nggak megang pasien satu hari itu badan pada sakit. Kemarin tuh kan Kak dari Nunukan, setelah ngurusin basic di sini ke Nunukan, ke Sebatik, balik lagi ke Tarakan, saya karena berapa hari nggak ngerjain PR, lutut saya sakit. Jadi saya bilang saya mau ini aja lah, Senin aja nanti baru mulai terapi. Jadi pas ada beberapa orang yang WA, saya bilang nanti ya di hari Senin baru saya mulai terapi lagi gitu. Cuman kemarin karena ada tante saya stroke, udah beberapa kali saya terapi udah enakan, kemarin tuh udah bilang kapan lagi, jadi saya kasihan juga, ya sudahlah saya datangin. Saya pikir nih lutut saya masih sakit, tapi nggak apa-apa saya datangin. Habis nerapi tante saya kok saya ngerasa kok lutut saya enak, kok jadi itu hilang sakitnya. Masya Allah, memang iya hilang sakitnya. Saya sampai nggak percaya, sampai saya tekuk-tekuk kok hilang sakitnya, padahal kemarin sakit banget gitu. Ya Allah, kalau Allah mau kasih sembuh ya nggak pandang apa-apa gitu, niat kita bantuin orang, alhamdulillah Allah kasih kesehatan sama kita. Ya kadang-kadang ini hormon bahagia setelah lihat pasien bahagia.
lihat pasien bahagia, kita ikut bahagia. Akhirnya keluhan-keluhan itu hilang. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ini. Nah, ini baru kalau untuk di Nunukan sendiri, itu kan 2 jam gitu. Itu sering kopdar nggak, dokter? Nunukan kemarin di sana kalau dari kami dari Tarakan ke Nunukan tuh waktu itu hanya 1 kali, baru 1 kali. Tapi kalau Nunukan sendiri mereka ada beberapa kali ngadakan kopdar di sana, gitu beberapa kali. Terus cuman kendalanya ya seperti itu. Waktu itu kan terbagi mereka di Sebatik sendiri, di Nunukan sendiri. Jumlahnya juga katanya pada waktu itu di Sebatik sekitar berapa belas orang, di Nunukan berapa belas orang. Jadi kalau ngumpul katanya kurang rame. Ya mudah-mudahan setelah selesai basic yang pertama di Nunukan ini, kan yang awal kan mereka ikutnya di Tarakan tuh. Oh, di Tarakan. Ada juga yang di Makassar, tapi beberapa orang aja. Agak Jadi dokter mau misalnya online gitu ada nggak? ada yang ikut online, termasuk kopdar di mana? Oh, kopdar online. Belum ada. Ada beberapa kali itu hanya ini aja, pengurus-pengurus aja kita. Paling beberapa kali kita rapatnya pakai Zoom, karena kan kendala di Kalimantan Utara kan pulau-pulau. Nah itu makanya. Jadi kalau solusi ketemu iya, jadi apa namanya, solusinya ya pakai pakai Zoom waktu itu, pakai Google Meet juga pernah kalau untuk rapat apa namanya, pengurus seperti itu gitu. Mungkin tuh anggota mungkin setiap minggu tuh bisa kopdar online mungkin Bu Dokter kan? Iya, ini udah kami rencanakan juga seperti itu. Kalau memang nggak bisa langsung offline, kita mungkin mengadakan online gitu. Ya. Karena ini ada beberapa juga Pak Super di Kabupaten Tanah Tidung, di Malinau itu ada nggak banyak kan mereka di sana. Nah itu yang kalau kopdar juga cuman sedikit gitu. Jadi itu yang sedang kami bahas, mau mengadakan kopdar online. Itu jauh-jauh ya Bu Dokter? Daerah tadi itu jauh. Iya, semuanya tuh harus pakai speed kan, Mas, pakai speedboat kan. Kayak dari Tarakan ke Tanjung Selor itu naik speedboat 1,5 jam. Ke Nunukan itu 3 jam. Kalau dari Nunukan ke Tanjung Selor tuh harus ke Tarakan dulu baru ke Tanjung Selor gitu. Jadi memang pusatnya kalau untuk kemana-mana tuh untuk Kalimantan Utara di Tarakan. Gitu ya. Iya. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Indonesia ini luas, daerah Kalimantan aja baru dijelajahi ya. Mudah-mudahan luas sekali. Makin banyak proper pulau-pulau bisa masuk. Bismillah aja kita berdoa sama-sama doa. Karena sama-sama doa. Semoga Allah kasih kesempatan kita, selalu istiqomahkan kita. Amin. Itu aja yang saya selalu berdoa juga memang. Iya. Yang jelas semoga kita sehat terus gitu, jadi bisa membersamai terus. Iya benar Bu Dokter. Udah berapa menit kita ya? 53 menit. Nggak terasa ya. Pasti pada nonton, pada kangen ini Bu Dokter. Iya, kapan kita ketemu lagi ya? Ini Bu Dokter, kita akhiri. Sehat atau masukan dari Bu Dokter untuk teman-teman semua, besti-besti semua yang lagi nonton ini, atau juga pasien kali ya, mungkin yang lagi nonton, dari Bu Dokter tentang pasal kasus ini. Iya, kalau saya sih, pesan saya, kalau untuk orang-orang yang belum mengenal pasal kasau, cobalah kenali, gitu, karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf, gitu kan, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di sini. Apalagi mungkin kita bisa dikatakan sehat ya, nggak ada keluhan apa-apa, tapi namanya penyakit itu kadang-kadang tidak bisa kita duga tiba-tiba muncul gitu. Dan ini salah satu ikhtiar kita yang sebenarnya mudah dipelajari, bisa dipelajari siapa aja, dan bisa minimal kesehatan keluarga kita di rumah itu bisa selesai di rumah aja gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi tidak sedikit-sedikit anak panas panik, anak batuk panik, seperti itu. Dan
Kalau memang kita punya ilmunya, kita nggak akan panik. Itu saya rasa pasti seperti itu kan. Dan teman-teman yang dari non medis pun pasti akan ya, berpikir seperti itu kalau sudah mengenal PAS. Saya sendiri yang background saya adalah medis. Dulu-dulu memang saya mungkin pertolongan pertama obat ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini setelah saya mendalami PAS, alhamdulillah masalah kesehatan di rumah saya selesai tanpa obat. Masya Gitu. Allah. Itu yang saya syukuri sekali gitu. Jadi bisa saya selesaikan tanpa obat. Jadi kalaupun bukan berarti kita anti, tidak juga, tapi kalau bisa diselesaikan tanpa obat, kenapa harus dengan obat? Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Nah, Kayak gitu sih Kak. lagi dokter. Satu lagi pertanyaan mungkin yang banyak di luar sana. Eh, saya mohon dokter jawab dengan jujur. Pernah nggak PAS ini memusuhi medis? Kalau memusuhi saya rasa tidak. Kan kita kan di sini prinsipnya kalau kita bilang tanpa alat, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat, itu kan karena memang kita melakukan terapi itu tanpa itu semua gitu kan. Kan salah justru ya kalau kita di PAS kita menerapi dengan alat-alat yang istilahnya alat-alat yang mungkin bukan 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 kompetensi kita, atau mungkin kita mengoperasi itu ya salah ya pasti ya. Dan tidak tidak pernah sih memusuhi medis, itu tidak pernah sebenarnya. Karena kalau memang kita menawarkan terapi ini untuk langkah pertama gitu, untuk pertolongan pertama, terutama kita di rumah dan terutama masyarakat yang jauh dari tempat-tempat fasilitas kesehatan gitu. Jadi saya juga mengedukasi pasien kalau misalnya ada anaknya seperti ini, coba dilakukan dulu seperti ini gitu. Jadi supaya dia tidak langsung berpatokan dengan obat seperti itu. Dan itu sebenarnya sangat membantu tim medis sendiri gitu, karena saya juga merasakan sebagai orang medis, kadang itu kita merasakan kunjungan pasien yang sangat tinggi. Itu sangat tinggi, padahal keluhannya itu sama, hanya batuk pilek, demam, biasanya batuk pilek seperti itu. Dan itu sebenarnya kalau orang tuanya paham, terutama ibunya paham ilmu ini, insya Allah itu bisa diselesaikan sendiri di rumah gitu, sebelum dia ke tempat fasilitas kesehatan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan teman-teman yang di sini yang sudah ikut sudah jadi pastrooper, teman-teman perawat yang sudah jadi pastrooper juga akhirnya udah merasakan juga gimana. Jadi saya sendiri sudah gimana setelah jadi pastrooper gimana, dan akhirnya mereka juga mulai syiar juga, mengajak teman-teman lain untuk mengenal ilmu ini gitu. Ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun sebenarnya asal kita punya niat gitu. Itu aja. Itu tadi pernyataan yang luar biasa dari Bu Dokter, karena ada yang berhembus-hembus di luar sana mengatakan bahwa Pak ini saya tetap dokter kok gitu kan, saya dokter, saya pastrooper juga gitu kan, bukan berarti setelah jadi pastrooper saya memusuhi profesi saya sendiri, enggak. Saya tetap dokter, saya tetap jadi dokter gitu. Ada waktunya saya praktek medis, ada waktunya saya praktek PAS, dan itu tentang pilihan orang untuk terapi yang memang tergantung pilihannya orangnya sendiri. Kita tidak pernah memaksakan dia harus, kamu harus terapi ini aja, enggak. Kita enggak memaksakan itu. Semuanya pilihan. Dokter mau oke, nggak mau juga nggak masalah gitu kan? Nggak masalah. Benar-benar. Nah, ini mungkin yang terakhir nih dokter, pertanyaannya untuk ini Pas Mariam, gimana kira-kira ditarakan? Apakah sudah ada kita? Pas Mariam ini karena kami di sini belum ada bidan yang ikut bergabung jadi pastrooper, terus yang sudah ikut pelatihan Pas Mariam juga baru beberapa orang, ikut upgrading Pas Mariam baru beberapa orang. Saya sendiri cuma belajar dari CD
dari flash disk yang dulu. Online ya? Dari itu makanya. Tapi sudah ada dua kasus Pas Mariam yang kami tangani di sini dan alhamdulillah berjalan lancar gitu. Walaupun pada waktu itu kami tetap melahirkannya tetap di fasilitas kesehatan, di tempat bidan juga. Cuman saya dampingi pada waktu itu ada Bu Haryati waktu itu yang juga pernah pernah melahirkan dengan Pas Mariam juga. Jadi itu. Jadi kami dampingi di situ sama bidannya. Jadi bidannya kami beritahu kami minta izin kami mau melaksanakan kelahirannya seperti ini. Dan alhamdulillah bidannya juga membantu walaupun belum bersedia ikut pelatihan Pas Mariam. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah terlaksana, udah ada 2 di Tarakan yang lahir dengan Pas Mariam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat Bu Dokter, mudah-mudahan ke depan ada bidan-bidan Pas Mariam lahir ya Bu Dokter ya. Amin, amin. Ibu yang hamil untuk melahirkan secara ya Bu Dokter ya, kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama semuanya, besti-besti semuanya. Nah, semoga Allah mudahkan jalan kita. Satu kata perpisahan. Wah, perpisahan. Jangan perpisahan dong. Untuk berjumpa kembali, Dokter. Jadi sedih nih kalau perpisahan. Maksudnya ini kata penutup ya bagi besti-besti dan teman-teman yang luar sana. Penutup dari Dokter tentang Pas Al-Kasal. Pas Al-Kasal itu adalah ilmu yang sangat luar biasa. Yang terus terang saya agak menyesal kenapa waktu saya yang sempat awal-awal itu tertidur itu kenapa saya pada waktu itu tidak mulai langsung gitu ya. Tapi ya sudah qadarullah seperti ini dan saya akan tetap berjuang di jalan ini, saya akan terus mensyiarkan ini. Mudah-mudahan Allah pakai terus tenaga saya di sini. Amin. Supaya banyak orang yang paham, banyak orang yang mengerti, banyak orang yang mengetahui akhirnya apa manfaat Pas Al-Kasal ini. Gitu. Nggak akan ada ruginya kalau mengenal Pas Al-Kasal, nggak akan ada ruginya. Amin. Manfaatnya aja yang banyak. Pertanyaan tersulit ini Bu Dokter. Pesan-pesannya apa nih Bu Dokter? Biar untuk semangat terus katanya, agar semangat terus nih dari Ummu Salman. Supaya kita semangat terus, yang pertama kita harus tetap luruskan niat kita di sini lillahi ta'ala. Luruskan niat. Selalu kita luruskan niat. Tema kadang-kadang namanya kita berjamaah ada aja tuh godaan-godaannya. Pasti ada. Namanya kita berkumpul dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, terus kadang ketemu, kadang salah paham, itu pasti ada. Jadi tetap kita luruskan niat, kita bergerak di sini lillahi ta'ala, biar Allah yang nilai semua apa yang kita lakukan di sini. Itu aja sih. Jadi saya selalu pesan juga sama teman-teman di sini, ayo kembali luruskan niat, itu aja. Bismillah, semoga Allah bantu kita, Allah mudahkan kita. Iya, saya juga mengingatkan teman-teman di luar sana, ketika kita niatnya untuk Allah, kita nggak akan kecewa. Gitu kan, Bu Dokter? Iya, benar. Kita nggak akan kecewa. Dimanapun kita ditempatkan, kita nggak akan kecewa. Dalam posisi apapun, kita nggak akan kecewa. Kenapa? Karena niat karena Allah sudah punya nilai. Itu aja satu. Dan buat pas proper di luar sana yang nonton, buat besti-besti, kiranya sampai di sini malam ini, karena Bu Dokter di sana nih Wita ya, udah jam 10-an di sana. Hampir jam 10 ya. Masya Allah, nih obrolan santai ini sangat bermanfaat bagi saya, tentunya juga bagi teman-teman di luar sana. Bagi saya juga sangat berbahagia sekali nih Kak Mei ngajak kita ya kumpul di sini. Ini Bu Dokter ya, nggak ada terencana, kita tadi sampai tiba-tiba tadi tuh lagi praktek tuh, Kak Mei ajak, oh iya. Makanya terus baca lagi, ini apa maksudnya, apa yang mau dibicarain? Ya alhamdulillah. Nah sekarang saya mau ngasih edukasi aja buat besti-besti di luar sana gitu, biar tetap semangat untuk semangat. Terus update pas story-nya.
Ya. biar umat tahu bahwa manfaat PAS ini sangat luar biasa. Dan insya Allah nanti akan ada live berikutnya. Ya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini karena Bu Dokter Dwi ini dari pagi kayaknya udah lelah ini. Pilih sebentar tadi itu pun dadakan. Kalau kita buat lagi Bu Dokter ya, kapan-kapan. Ya, nah, kapan-kapan kita live di Ayub ya, rame-rame ngumpul di Ayub. Oh iya, ini saya mau sampaikan, teman-teman di Tarakan ini luar biasa. Sudah ada beberapa orang yang nitip tabungan ke saya. Bu, saya titip tabungan ya, pengen ikut ke Ayub nanti kapan-kapan, Masya Allah. Jadi saya tuh ya. Kita pengen pulang kampung rame-rame. Ayo, kapan-kapan kita pulang kampung rame-rame. Ya, yang penting yang di Ayub sanggup nggak nampung banyak gitu. Anak-anaknya pada pulang kan? Ya, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan yang lebih baik untuk Nunukan dan Tarakan serta Batik ya Bu Dokter ya. Ada banyak di medis, Bu Dokter, dokter-dokter dan perawat mungkin yang terlebih lagi bidan ya Bu Dokter ya. Kita doakan bersama untuk datang, mereka ikut. Bismillah, niatkan semua karena Allah. Baik teman-teman, malam ini sampai di sini saja ya. Udah ditutup tadi mau ini lagi. Bu Dokter mau menyampaikan kata-kata yang ini semangat satu kali lagi. Sudah, nanti tidak tutup kita. Nah, kita salam pas dulu Bu Dokter. Oke, salam pas. Saya ada Mbak Lucy. Salam pas. Teman-teman di luar sana yang nonton, insya Allah kita akan kembali live, tapi nanti kita tentukan waktunya ya dengan tamu-tamu yang istimewa semuanya. Ya Bu Dokter ya, malam ini. Ya, siap. Di luar sana mudah-mudahan ada manfaatnya yang diambil dari live ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, besti-besti semua. Ya. Ini salam dari Bu Dokter dari Tarakan dan saya kebetulan lagi di Dumai ini. Kebetulan lagi di Padang. Nah, kita dari ujung dan ujung. Jangan kaget nanti ya kalau saya WA. Kita dadakan aja. Tiba-tiba. Ya. Nah, baik teman-teman luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Dadah semuanya. Terima kasih.